Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farijah Umami, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Angkatan 1 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 245060309. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Karawang Timur. Praktek pembelajaran ini akan dilaksanakan di kelas 8 dengan tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Silahkan KM untuk dipimpin doanya. Ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Coba perhatikan yang ada di bawah kalian, apakah sudah bersih? Bersih, oke. Kemudian rapi pakaiannya? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Cek emosi dulu sebelum memulai pembelajaran. 1, 2, 3. Masya Allah, hari ini semuanya happy ya? Iya, karena dengan pembelajaran kalau kitanya happy, pasti pelajaran yang kita rasakan, yang kita dapatkan akan mendapatkan manfaat. Hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Siapa? Surya. Surya kenapa? Izin. Oke, mungkin ada kepentingan keluarga ya. Nah, selain Surya siapa lagi? Kira kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Haira segera lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita untuk melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya ya. Nah, ada berapa kitab-kitab Allah yang harus kita ketahui? 4. Coba di sini Tio. Sebutkan Tio, apa saja kitab-kitab yang harus kita ketahui? Iya, betul sekali ya. Jadi ada 4 kitab yang harus kita yakini, kita imani, yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Kita akan membahas tentang materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ya, sebelumnya kira-kira pernah nggak dalam kehidupan kamu melaksanakan amanah? Pernah. Melaksanakan jujur? Pernah. Salah satu yang pernah kamu lakukan dalam jujur itu ngapain? Melakukan mengakui kesalahan, kemudian mengerjakan apa tadi? Mengerjakan tugas di mana? Di rumah, tidak menyontek. Betul, itu salah satu bentuk atau contoh yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan amanah dan jujur. Ibu akan sampaikan dulu, apa sih tujuan pembelajaran kalian untuk mempelajari materi ini?
Yang pertama, menjelaskan pengertian tentang sikap amanah dan jujur, menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur, menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur. Ayo waspada virus corona. Cakep. Corona telan ribuan korban. Cakep. Ayo kawan, silakan dicerna. Cakep. Pentingkah jujur di dalam kehidupan? Oke, sekarang yang kedua. Jaga kebersihan, ayo lakukan. Cakep. Ruangan yang sehat, janganlah lembab. Cakep. Ayolah kawan, kalian jelaskan manfaat, jujur dan bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Penting nggak jujur itu dalam kehidupan? Penting, karena orang jujur itu akan digunakan, akan dipandang baik oleh siapapun yang melihatnya. Karena ketika kita sudah melakukan kebohongan satu kali, berarti kira-kira nih, misalkan kamu sudah jujur, kamu sudah amanah, tiba-tiba kamu bohong aja satu kali, kira-kira orang bakal percaya nggak sama kamu? Enggak. Diibaratkan, misalkan di sini ada kertas nih, kertas seperti ini. Nah, awalnya kertasnya kayak gimana? Bagus kan? Mulus? Tapi ketika sudah diremas-remas kayak gimana? Lecek. Itu seperti kepercayaan orang lain kepada kita. Akan membagikan dulu sticky note. Di sini silahkan kalian isi. Ini namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu untuk bisa melihat bagaimana sih gaya belajar yang kalian rasakan, yang menurut kalian itu ketika kalian belajar dengan gaya belajar tersebut, kamu tuh gampang buat belajarnya. Udah, silakan kalian tempelkan sesuai dengan yang ada di papan tulis. Pilihan kalian bagaimana cara atau gaya belajar kalian. Oke, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, ini berarti sudah membentuk sesuai dengan kelompok gaya belajar kalian ya. Jadi ini merupakan gaya belajar kinestetik. Nanti dalam penugasannya pun kita akan memiliki perbedaan. Karena masing-masing dari kalian itu memiliki gaya belajar tersendiri ya. Sekarang kalian scan dulu barcode yang ada di depan. Ya, ada apa di situ? Infografis. Laras Oktaviani ada? Ya, Laras coba dibacakan apa yang terdapat di dalam infografis tersebut. Ya. Jadi di situ di dalam infografis menyampaikan bahwasannya bagaimana kita bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, ada apa lagi di situ? Jujur. Jadi di dalam infografis tersebut menyampaikan bahwasannya bagaimana caranya kita sebagai manusia untuk memiliki karakter yang jujur dan amanah. Kan kalian scan? Kemudian di situ ada materi yang akan dibahas atau materi ajar yang akan kita bahas. Sudah ya? Nah, di situ silakan dilihat materinya. Silakan dicatat materi apa yang menurut kalian penting. Kemudian apa yang harus kalian lakukan. Kemudian bacalah dengan seksama materi yang ada atau yang sudah kalian scan. Ya, silakan kalian catat. Ya, silakan perhatikan ke depan semuanya. Ya, jadi materi yang sudah kalian catat itu adalah berkenaan dengan materi tentang amanah ya. Amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Sementara
Dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan, ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah, berarti pemenuhan hak oleh manusia baik terhadap Allah, orang lain, maupun dirinya sendiri. Sekarang kita lihat video dulu. Oke, bagaimana kisahnya? Seru ya? Serasa pengen apa ya, berada di dalam. Jadi artinya kita merasa bahwasannya dari video tersebut sangat menginspirasi ya. Ya, coba dari teman-teman, silahkan di sini siapa yang mau memberikan gambaran atau kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan. Ya, silakan. Ceritakan tentang anak yang menemukan dompet dan banyak godaan untuk menyuruhnya memakai uangnya. Dari kisah dalam video tersebut, saya mengambil hikmah bahwa kita harus hidup jujur meskipun kita berdosa dalam kekurangan tidak baik. Ya, oke. Apa endingnya si anak tadi ketika jujur? Sukses. Sukses. Karena buah dari kejujuran. Suksesnya dia jadi apa sekarang? Sarjana, dibiayai oleh orang yang menaruhkan harapan bahwasannya anak ini jujur, anak ini harus saya biayain. Akhirnya dia bisa membuktikan bahwasannya kejujuran itu akan berdampak baik kepada kehidupannya di masa yang akan datang. Oke. Nah, itu adalah materi yang sudah kita bahas. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Tadi ini gaya belajarnya apa? Ini apa ini? Visual, ya. Visual, ini visual. Kemudian ini visual. Kemudian ini visual. Ini gambarnya. Ini gambar. Terus Neng. Kemudian kinestetik. Kinestetik apa nih, laki-laki nih? Kinestetik. Kemudian oke, di situ sudah ada instruksinya ya teman-teman. Sudah dilihat? Ya. Silakan kalian baca, kemudian kalian kerjakan dan diskusikan bagaimana hasil dari LKPD. Ya, kemudian kamu tempel di sini. Kamu kasih temanya apa? Orang lagi apa? Jelasin aja sama kamu. Nanti jawab. Instruksinya, duduk ya semuanya melingkar, ya, dibaca instruksinya apa? Ya, ya, ketika ulangan dan tidak dan seperti selanjutnya dia mengerjakan dengan diri dia dengan pikiran diri dia sendiri. Ya, oke. Terus instruksinya, ininya.
Silakan duduk. Ya. Silakan dari masing-masing kelompok audio lagi. Visual. Silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi berkaitan tentang materi amanah dan jujur. Silakan, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi. Ini sini. Gambarnya tunjukin. Dari gambar pertama bertema tentang tikus memakan uang, yang digambarkan seperti pemerintah memakan uang rakyat atau hak masyarakat, ketidakamaнаhan pada masyarakat, atau bisa dikatakan sebagai tidak amanah pada sesama manusia. Gambar kedua, keamanahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salah satu cara amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk gambar yang ketiga digambarkan seperti dua orang yang saling membelakangi dengan tangan orang yang pertama memegang uang seperti memberikan uang terhadap orang yang kedua, seolah orang pertama ini ingin menyuap atau memberikan uang kepada orang kedua, yaitu hukum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, apa saja tindakan jujur dan amanah yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita tersebut? 1. Abdul mengakui kesalahannya, yaitu mengcopy paste jawaban orang lain. 2. Penjual es balok rela berjalan kaki dan membawa es balok yang berat agar amanah yang diberikan Pak Bos kepadanya terpenuhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung materi, di penghujung pembelajaran. Bahwasannya pada hari ini kita membahas tentang tema apa? Ya, bahwasannya amanah itu terbagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Iya, jadi itu adalah salah satu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian, jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak Iya, di situ kan ada kan tadi? Ya, jadi kemudian tadi disampaikan sama Rizky, jujur menurut istilah yaitu kesesuaian antara sikap dan perilaku atau perbuatan. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan materi pembahasan tentang amanah dan jujur. Nah, alhamdulillah juga kalian sudah mengerjakan tugas sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengapresiasi terlebih dahulu tentang kelompok yang paling bersemangat. Ya, tadi ada kelompok dari visual, yaitu Najwa dan kawan-kawan. Ya, tepuk tangan. Ya, oke. Kemudian untuk kelompok kedua yang paling bersemangat yaitu kelompok Tio, yaitu auditori. Ya, tepuk tangan. Ya, oke ya. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi. Nah, refleksinya adalah ketika kamu dikelompokkan gaya belajarnya seperti ini, apa yang kamu rasakan? Senang ya? Terus ini nih kinestetik, gimana perasaannya ketika belajarnya beda dari biasanya? Senang ya? Selain senang? Seru ya? Seru, karena kita belajar tidak hanya bisa di kelas aja, karena memang dia termasuk gaya belajar yang kinestetik. Jadi bagaimana perasaannya? Senang, happy? Happy. Seru gak? Seru. Nah, kemudian apakah media pembelajaran yang Ibu gunakan mudah dipahami? Mudah. Apakah instruksi dari LKPD-nya mudah dipahami?
Mudah. Berarti kalian bisa mengerjakan ya tadi yang ada di LKPD. Ya, oke. Untuk di pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang bab 4, yaitu berkaitan tentang bersyukur dengan akhlak, peduli sesama dengan berkurban. Itu adalah pertemuan yang akan datang di minggu selanjutnya ya. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian minggu depan mudah-mudahan kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.